ようこそ。 Kita lanjut bahas manga Aoku Somero. Melanjutkan Soshi yang masih berada di tim 3 kesulitan dengan adanya Kapten Sendosun. Ditambah juga ada fakta yang menarik soal musuh-musuh yang akan dilawan kakak beradik ini. Bagaimanakah detailnya, langsung aja kita bahas. Soshi yang berada di tim 3 harus diakui oleh Kapten Sendosun. Itulah sebabnya dia terus mencoba memperlihatkan kemampuannya. Dan faktanya selama 1 minggu tim 3 hanya melakukan latihan passing saja. Dan meski So terus mencoba menunjukkan kehebatannya, Sendosun terus saja mengabaikan Soshi. Nah, di sini ada fakta juga bahwa Sendosun ini mengalami cedera parah saat kelas 1 dan sepertinya sering kambuh, dan rumornya Sendosun ini secara bertahap mulai menjadi aneh. Sejak dia berkuasa di tim 3, dia membuat pemain berlatih keras tanpa makna, dan setiap orang di tim 3 pasti berhenti satu demi satu. So yang masih membayangkan muka sangarnya Sendosun berkata bahwa dia mengerti apa yang Puji katakan. Nah, Soshi yang mendengar rumor tersebut malah marah dan menasehati Sendosun saat berlatih. Dia juga berkata bahwa dirinya tidak akan kalah dengan hal yang diperintahkan Sendosun, karena apapun terjadi So yakin akan naik ke tim utama. Dan ya tentu So kali ini juga diabaikan. Nah, setelah para pemain selesai latihan, mereka berteriak kepada Kapten Sendo karena Sendosun malah berkata untuk mereka berhenti saja dan keluar. Dan dia juga berkata semua yang masuk tim ini cuma kebetulan saja karena mereka bersama dengan tim yang menang saat ujian. Tentu mereka pun marah mendengar hal itu karena mereka hanya melakukan apa yang Sendosun perintahkan. Bahkan salah satu orang marah menendang bola ke arahnya Sendosun. Dan yang mengejutkan, Sendosun dengan keren menerima tendangan itu dari belakang. Bahkan dia mengembalikan bola tepat ke tempat keranjang bola. Soshi yang melihat pun terkejut dan menganggap Sendosun ini orang hebat. Apalagi dia merasakan aura yang sama seperti kakaknya. Orang yang nendang tadi pun marah dan berkata dia akan berhenti. Nah, sedangkan Soshi dia bertanya-tanya, apa orang hebat seperti itu berlatih setiap hari tanpa makna? Ketika So mendengar rekannya berlatih passing bergantian dengan Sendosun, yang dimana Sendosun memberi passing yang cepat dan tidak memberi ampun. Dan di situ juga So seperti sadar akan sesuatu, yang dimana dia menghampiri manajer Sun untuk meminta sesuatu bantuan. Nah, keesokan harinya tim 3 tersisa 23 orang dan Sendosun menghampiri So untuk menanyakan berapa kali dia sudah passing. Manajer Sun yang diminta bantuan So pun menghampirinya dan namanya adalah Fushimi Nozomi, manajer tim 2 dan 3. Dia pun bertanya kepada So kenapa Soshi memintanya menghitung berapa kali Sendosun mengoper bola. Dan ternyata hasil yang manajer Sun hitung itu 9.999 operan. So pun sudah menyangka hal ini dan gak tahu gimana Sendosun bisa passing sebanyak itu. So berpikir jika dia bisa melakukannya juga, mungkin dia akan dipromosikan. Dan sekarang So sudah tahu harus bagaimana dan menantang Sendosun untuk ke tim utama mengejar kakaknya. Ngomongin kakaknya So, Koya sedang merayu kucing saat dia pulang sekolah. Nah, tiba-tiba dia ditelepon oleh Garcia San, mungkin staf dari klub Spanyol yang sebelumnya, yang dimana dia menelepon Koya bahwa ini semua salahnya dan berkata orang itu pergi ke sana juga. Dan orang itu adalah bernama L atau bisa dibilang Eru. Koya yang masih menelepon bertemu dengan orang yang dimaksud Garcia San, dan ternyata L datang ke Jepang untuk mengikuti Koya. Yang mengejutkan, L berkata bahwa dirinya juga akan masuk ke SMA Jepang. Ko pun terkejut karena keputusan itu mungkin saja bisa mengakhiri karir dari L. Namun L menjawab kita sebagai generasi emas tidak akan mungkin hilang seperti itu. Dan L berkata bahwa Koya ini meninggalkan janji mereka dan
pergi ke Jepang. Daripada menunggu kuliah di Spanyol 3 tahun, Elle lebih memilih pergi ke SMA Jepang. Begitu juga yang lainnya. Dan yang gokilnya, ternyata generasi emas lainnya juga pergi ke Jepang. Ada Yuri Alex Dremer kiper dari Jerman, Harvey striker dari Inggris, Sabi atau Elle playmaker dari Spanyol, Leonardo center back dari Italia, dan Toru Mari fullback dari Brazil. Dan mereka semua memutuskan mengejar Ko, dan yang gokilnya mereka akan masuk ke SMA yang berbeda-beda. Koya pun terkejut merinding karena mereka pasti akan bertarung nanti. Dan hal ini membuat Koya ingin segera Sosi untuk naik ke tim utama. Nah, begitulah chapter 5 kali ini. Chapter yang cukup menarik di mana teman Koya di klub luar negeri yang disebut generasi emas pergi ke Jepang juga, ditambah mereka akan masuk ke SMA yang berbeda-beda. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini mabuk kebayang, tapi kenyataan dia punya